Kalau keasliannya asli. Saya mesti ngelihatnya pertama seberapa valid. Biasanya akurasi itu ada perbandingan dari satu dua konten yang ada. Nama Aura Kasih kembali menjadi sorotan publik setelah jejak digitalnya kembali dibongkar netizen di tengah ramainya isu perselingkuhan dengan Ridwan Kamil. Warganet di berbagai platform sosial secara masif menautkan unggahan lama mereka, termasuk dugaan foto-foto liburan di luar negeri yang konon diambil saat keduanya berada di lokasi yang sama pada 2023 sebagai bukti hubungan istimewa yang tersembunyi di balik layar. Bahkan narasi itu berkembang sedemikian rupa hingga menjadi salah satu topik viral di ruang publik belakangan ini. Tudingan dugaan adanya hubungan spesial antara Aura Kasih dan Ridwan Kamil juga menyeret kabar foto-foto lain yang disebut-sebut jejak digital masa lalu, seperti aktivitas liburan bersama di berbagai kota besar yang kemudian viral di media sosial. Publik pun gaduh memperdebatkan apakah ini sekedar kebetulan waktu dan lokasi, atau memang ada sesuatu yang disembunyikan. Menanggapi tudingan tersebut, tim kuasa hukum Aura Kasih telah mengindikasikan kemungkinan mengambil tindakan hukum terhadap akun-akun yang menyebarkan fitnah tersebut. Lantas apa analisis tajam pakar telematika Abimanyu mengenai foto-foto Aura Kasih dan Ridwan Kamil yang beredar di media sosial? Kalau kita ngelihatnya adalah sekarang ada sebetulnya dibilang kayak 3 foto ya. Yang satu lagi kelihatan si wanita yang dari belakangnya, kemudian yang pria juga ada kelihatan yang dari samping, dan kemudian keduanya pernah ada foto juga dalam satu area yang sama. Oke. Nah, logikanya sekarang bahwa semua foto tersebut bukan foto selfie. Oke, nah kalau udah bukan foto selfie berarti ada yang ngefotoin, ya bukan jarak dekat. Nah, yang ngefotoin ini siapa, ya kan? Nah, kalau udah ngefotoin sekarang misalnya yang pria dari jauh, sejauh itu apa yang ngefotoin berarti ada satu niat gitu kan, dicari yang posisinya bagus. Yang wanita dari belakangnya juga jauh gitu. Ya ini bukan orang lain, bukan foto candid, ya bukan video. Nah, dari situ udah jelas. So they are not alone, yang manapun di sini. Satu. Yang kedua adalah kalau tinggal lihat dari unggahan, oke? Unggahan apakah ada kesamaan waktu di sana, dalam arti bukan waktu pengunggahannya, ya, tetapi dalam arti adalah kesamaan dalam hal momentumnya, gitu, ya. Paling tidak kalau umpamanya yang satu diunggah, let's say tanggal 23 gitu di suatu bulan tertentu. Kemudian yang satunya baru diunggah sebulan sesudahnya atau yang lewat. Nah, ini ada keberbedaan waktu jauh, tapi kalau masih ada dekat kan hanya ada satu delay. Ya. Nah, kalau melihat lebih teliti silahkan lihat arah bayangan. Udah saya cuma ngomong gitu aja, periksa sendiri. Saya nggak mau menyimpulkan suatu hal itu berdasarkan dari sisi saya. Silahkan aja, orang yang lihat foto juga banyak kan, silahkan aja coba tuh. Saya pengen membuat mata masyarakat tuh melek, ya tinggal dilihat saja di sana. Kemudian ataupun bisa dibilang color tone-nya dari 2 foto tersebut, ya tinggal dibandingkan. Itu orang-orang fotografi tahu lah gitu ya. Color tone-nya dalam arti kalau temperatur, ya dari situ bisa kelihatan itu benar-benar sama-sama lagi di luar apa enggak. Oke. Nah, terlepas dari situ sebetulnya tinggal dicek betulkah keduanya memang lagi ada di kota yang sama. Dari bukti pesawatnya digital mudah kalau mau diubah gitu. Dan ngubah beberapa cara yang lain lagi juga bisa, ya. Nah, tetapi yang ingin saya sampaikan dalam hal ini adalah saya membuktikan berdasarkan kalau konten yang diberikan oleh media, ya kan. Dan ini biasanya akan menjadi pembuktian yang sifatnya jadi pembuktian hukum apabila saat ini dijadikan suatu bukti hukum di pengadilan
kemudian ada penyanggahan gitu dari pihak tentunya ada penyanggahan. Nah baru di situ kita penelusuran pemastian. Tapi kalau sekarang di sini ya hanya baru dari konten aja, silahkan diperiksa ya, orang juga yang lain bisa periksa. Mau lebih detail tinggal dia ditelusuri sampai ke metadata, sampai ke sana. Tetapi saya belum perlu masuk sampai ke metadata. Kenapa? Belum diminta jadi untuk pembuktian pengadilan segala gitu ya. Berhentinya baru sampai di sini aja nggak analisa. Kalau kita lihat sekarang yang namanya dari baju ya, dan masyarakat juga gampang nih ngelihatnya. Kalau baju sekarang kita mau baju dimirip-miripin dengan postur dimirip-miripin. Tinggi postur orang, tinggi posturnya, tinggi badannya, dan kemudian ya berarti kan proporsinya. Nggak semua orang selalu badan sekian, kakinya sekian. Nah, itu proporsinya semua bisa kelihatan ya. Nah itu mau dari depan dari samping sama aja, namanya orangnya kayak gitu. Kalau orang pinggangnya badannya segini, pinggangnya kakinya segini. Dari belakang begini, kalau dari depan bukannya kemudian jadinya kakinya lebih pendek, enggak kan juga sama. Nah tinggal dari posisi itu tinggal diukur aja. Dengan baju yang sama, posisinya segitu, masih sama. Nah ini berarti ada kesamaan secara fisik, kan bisa dilihat ke situ. Ya kan, nah kemudian beberapa proporsi yang lainnya biasanya kita melakukan penelusurannya. Nah, tetapi saya selalu tidak pernah mau bilang bahwa itu iya dia, tapi saya bilang ada suatu logika yang udah mengarahkan ke sana ya, coba tinggal apabila hal ini ternyata menjadi satu pembuktian yang lebih detail, baru tinggal ditelusuri lebih dalam. Tapi dengan yang kayak gini aja harusnya oh ya udah, orang juga gampang kok bisa tahu kok. Suatu informasi, suatu data digital itu pertama adalah dasarnya akan jadi rame apabila itu viral, fake, ya kan, gitu loh. Dia viral. Nah kemudian setelah jadi dari yang viral tersebut, data tersebut harus diperiksa, oke? Ya harus diperiksa, harus verifikasi, oke? Setelah diverifikasi, baru data tersebut menjadi apa? Valid, lagi. Ya setelah data tersebut menjadi valid, berarti dia sudah verified, dia sudah kemudian valid, ya kan. Terakhirnya apa? Dia menjadi data yang valued, yang memang berguna, memang ini layak. Tapi dari jajaran data yang banyak, yang satu ditutup-tutupin gini, yang satu blur, yang satu kurang ngapain, yang satu di crop, yang satu ditambahin caption ini itu di situ. Nah itu yang mesti dipilah. Karena masa mau menggunakan data yang sudah hasil editan, walaupun itu hanya dikasih caption, itu udah editan. Ya nggak layak untuk dijadikan bukti umpamanya, apalagi kesaksian gitu loh. Umpama bagi saya misalnya kesaksian dari data yang editan yang benar aja. Nah kita harus melakukan penelusuran. Akhirnya kita telusuri mana sebenarnya data yang paling awal yang masih bersih. Ya di mana ya, di konten yang pemilik HP-nya itu. Kan HP itu kan terkreasi suatu konten digital itu terbuat dari suatu device, dari suatu perangkat. Tinggal diperiksa dari perangkat yang bersangkutan ataupun dari apa yang dia unggah, kan udah unggahnya jelas dari yang bersangkutan sendiri. Yang masalah isu-isu di luar, jadi sebetulnya kita juga nggak tahu ya kalau masalah yang dengan Pak Ridwan Kamil, tapi dari Mbak Aura sendiri bilang itu nggak benar semua. Jadi kita lagi coba kumpulin semua bukti-bukti yang ada. Kalau memang nanti kayaknya semakin parah ya beritanya, saya lihat inilah itu segala macam. Mungkin kalau kita udah cukup bukti semuanya, kita juga siap-siap mau ngelaporin orang yang bikin isu yang nggak benar itu. Jadi nggak benar itu semuanya yang dengan Ridwan Kamil. Saya juga lihat di itu ya, di mana, di sini, di situ, pokoknya itu semua nggak benar. Beredar luasnya foto-foto yang diduga memperlihatkan Aura Kasih dan Ridwan Kamil liburan bersama di luar negeri kembali menggegerkan media sosial, memicu gelombang spekulasi tentang kedekatan mereka. Netizen ramai membandingkan pakaian dan latar belakang foto yang beredar dengan unggahan lama dari kedua pihak, hingga memunculkan teori cocok logi bahwa foto itu bukan sekadar kebetulan. Spekulasi ini langsung menjadi bahan bakar gosip di kanal-kanal hiburan digital, dan komentar warganet yang terus berkembang meski belum ada konfirmasi resmi dari kedua yang bersangkutan. Di tengah derasnya kabar itu, pakar telematika, Abimanyu memberikan analisa tajam. Menurutnya, jika foto yang berbaran di media sosial bukan hasil rekayasa kecerdasan atau AI,
maka besar kemungkinan adanya orang ketiga yang sengaja mengambil gambar dari Aura Kasih dan Ridwan Kamil saat keduanya diduga berlibur di luar negeri. Dan inilah yang menjadi penting, mungkinkah orang ketiga ini ada kepentingan baik dengan Ridwan Kamil atau Aura Kasih, dan inilah yang harus diungkap. Biasanya akurasi itu adalah perbandingan dari suatu dua konten yang ada. Nah, kesamaan dari konten tersebut itu seberapa akurat, seberapa ada penyeditan, perbedaan, itu yang bisa dipersentase karena dengan ukuran pikselasi yang sama dan pikselasi yang sama, beberapa perbedaan itu diperbandingkan bisa dihitungkan di pixel akun persentase. Oke. Nah, kalau sekarang saya mesti ngomong persentase, sementara kontennya pun belum konten original, masih konten yang dari konten hasil kreasian orang kreasian orang di-unggah orang di-repost orang. Jadi kemudian saya harus perbandingkan nih kayak gitu, ngapain juga. Saya mesti ngelihatnya pertama seberapa valid dan kepada siapa saya harus menyatakan di sini. Baru saya ubah sampai secara angka, baru saya lihat lagi pakai metode yang bisa saya pertanggungjawabkan. Kalau keasliannya asli, ya kan, tapi tinggal kita lihat sekarang secara kurun waktu. Karena di sini kan baru ada satu kesamaan dan kemudian ada informasi yang kita lihat adalah selalu dari kesamaan baju, berpakaian dan cara berdandannya. Ya, tetapi bisa kita lihat lagi sekarang adalah kesamaan suatu konten tersebut dengan suatu jarak pengambilan gambar, berarti selalu ada pihak lain nih yang terlibat sama konten dari situ. Nanti tinggal dicari pihak yang lainnya. Dan kalau orang fotoan bareng, nggak mungkin satu foto cuma di sini sedikit, pasti yang diunggah tuh banyak, pasti akan satu kenangan. Ini jalan-jalan loh, bukan foto orang lagi mau suntik di puskesmas atau bukan orang lagi mau beli combro pinggir jalan. Ini jalan-jalan ke suatu kota tertentu, kota sifatnya wisata, dan kemudian untuk satu pertemuan, wow, fotonya masih banyak. Ya, jangan terpancing sama satu foto doang, ya kita bisa lakukan verifikasi dengan beberapa konten yang lain. Tapi nanti itu di meja hijau kalau ini memang dianggap sebagai hal yang penting untuk pembuktian sesuatu gitu. Fenomena netizen mengungkap jejak digital hingga mengkulitinya sampai ke putihnya tulang, seperti yang saat ini dialami Aura Kasih dan Ridwan Kamil usai foto-foto keduanya yang diduga sedang berlibur bersama yang viral di media sosial, ternyata menimbulkan efek yang lebih luas daripada sekedar komentar di media sosial. Tak hanya ramai diperbincangkan, unggahan ini memicu gelombang komentar pedas dari netizen yang terkadang galak, menyesatkan, dan bahkan menyebarkan fitnah. Situasi ini menunjukkan bagaimana konten digital bisa memengaruhi persepsi publik. Tidak sedikit warganet yang ikut terbawa emosi, saling menuding dan menghakimi tanpa menunggu klarifikasi resmi. Pakar telematika, Abimanyu mengingatkan fenomena semacam ini dapat berdampak pada psikologis, kesehatan mental hingga ketegangan sosial. Lantas bagaimana baiknya menghadapi gempuran informasi di media sosial yang belum terbukti fakta dan kebenarannya? Sekarang kalau ada dua foto yang disatukan, yang namanya menentukan dua foto itu, bisa dua foto ini adalah ini foto asli dan kemudian ditambahkan orang yang di sebelahnya ya kepada satu foto asli. Itu pengeditan kayak gitu. Pengeditan cara yang lain lagi sekarang ada satu background lagi, satu sendiri. Yang ini dikasih foto orang, ini dikasih foto orang, tapi kemudian ditempelkan pada background tersebut, jadinya sama juga. Ya karena suatu foto selalu ada suatu objek utamanya, ada suatu latarnya. Ya, nah dari sana kemudian akhirnya kelihatan antara objek utama dengan yang latar tersebut. Itu yang bisa dimainkan. Ya, nah sekarang kalau dua udah foto yang digabungkan, ya udah satu penggabungan, baik ini yang digabungkan ke sini ataupun yang ini digabungkan dengan, misalnya yang ini punya latar, ini digabungkan sama punya latar, sama pengeditan. Ini yang punya latar, ini yang ditempelkan di sini, ya sama juga pengeditan. Tetapi karena ini dua gambar yang berbeda yang kemudian dicoba disatukan, terkadang di sini adalah beberapa hal yang masih berbeda, butuh dilakukan pemeriksaan lebih mendetail. Jadi gambarnya ini nggak sama-sama tajam, jaraknya itu nggak sama-sama benar-benar
ketajamannya, colornya, dan apalagi bayangan mataharinya dan berbagai unsur yang lain. Dan kemudian ini ada matahari dari sana, orang ini ditempel, dia ditutupin di sini, kok nggak berbayang. Nah itu kan hal-hal yang sifatnya harus dilakukan editan, walaupun sifatnya belum tentu sampai ke arah manipulatif, tetapi untuk estetika itu yang sifatnya udah pengeditan, itu udah yang paling mungkin mudah sekali itu kalau bisa dibilang. Kita ngomong mudah ya, suatu rekayasa atau segala sesuatu itu udah rekayasa loh. Misalnya kita punya sekarang gambar foto asli itu kemudian saya lakukan pikselasinya saya kurangi ya, resolusinya saya kurangi. Apa itu udah rekayasa? Ya sudah rekayasa, karena dengan suatu pikselasi itu dikurangi, otomatis jumlah piksel sudah tidak original lagi. Gambar yang harus bisa jadi tajam kurang. Udah, itu udah ada editan di sana. Apalagi kalau saya bikin suatu penajaman ya, saya dan jadi kalau temperaturnya diubah, saturasinya dirubah, hue-nya dirubah dan lain sebagainya. Itu juga udah satu editan. Gambarnya gede kayak gini, di crop aja sedikit, itu udah suatu editan, karena kalau udah di crop ada sesuatu yang dihilangkan. Apalagi di edit dikit ada objek yang nggak bagus, karena kan ada banyak objek eraser yang kita bisa bikin lebih mulus. Itu di suatu editan juga. Gambarnya dipertajam, kontrasnya dibuat segala sesuatu. Itu juga ada suatu editan. Jadi yang namanya editan semuanya itu selalu sudah sesuatu yang mengubah foto aslinya, dan itu memang mempengaruhi metadatanya yang ada. Nah, tetapi yang apa yang bisa dilakukan orang yang kayak saya dari sini, apabila ini ada suatu pengeditan, paling tidak sekarang kita mesti berpikir sampai titik wajar mana ini kalau kita balikan kembali dari setelah diedit. Nah, kira-kira tata warnanya dibalikan kembali sehingga dapat tata warna yang natural. Kalau dieditkan jadi lebih tajam gitu ya, bisa dibalik. Jadi pengeditan yang memang sangat bisa dan sangat mudah sekarang. Semua perangkat ponsel kameranya itu sudah mampu melakukan editan, baik untuk tujuannya pemalsuan ataupun untuk yang biasa. Tetap aja konteksnya itu sudah suatu pengeditan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.